Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ikhwan Saputra, Sarjana Komputer, Magister Komputer, dosen pembimbing mata kuliah ICT Literacy, dan tak lupa teman-teman mahasiswa Universitas Siber Asia dimanapun kalian berada. Halo teman-teman, pada vlog kali ini saya akan membahas tentang tantangan implementasi e-government dalam pelayanan publik, khususnya melalui penggunaan aplikasi Cortex DJP bagi wajib pajak di daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam berbagai sektor tentunya, termasuk sektor perpajakan. Melalui Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah menghadirkan aplikasi Cortex DJP sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem digital tidak selalu berjalan mulus, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini dalam artikel ini mengambil lokasi di wilayah kerja KPP Pratama Tobelo, tempat di mana saya bekerja, yang berada di Provinsi Maluku Utara dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi Cortex DJP di daerah 3T ini terdiri dari 3 faktor penting, yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur digital, di mana kondisi jaringan internet yang belum stabil karena karakteristik wilayah berupa kepulauan menyebabkan akses terhadap layanan digital menjadi tidak optimal. Padahal keberhasilan e-government sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi. Kemudian yang kedua, rendahnya literasi digital wajib pajak di Provinsi Maluku Utara ini. Sebagian besar wajib pajak di wilayah ini merupakan wajib pajak orang pribadi dengan kemampuan penggunaan teknologi yang masih terbatas. Akibatnya banyak masyarakat yang masih bergantung pada pelayanan tatap muka dan bantuan langsung dari petugas pajak. Seringkali wajib pajak itu datang jauh dari misalkan dari Halmahera Barat datang ke Tobelo, Halmahera Utara hanya untuk mendaftarkan NPWP. Padahal NPWP dapat diperoleh, dapat didaftarkan melalui aplikasi Cortex DJP dengan akses internet. Gitu. Kemudian yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia aparatur. Pada Januari 2026, jumlah pegawai sekitar 45 orang yang harus melayani lebih dari 25.000 wajib pajak aktif di 4 kabupaten. Kondisi ini menyebabkan beban kerja terlalu tinggi, terutama pada masa transaksi penerapan sistem digital baru. Terutama pada bulan-bulan ini, bulan Maret 2026, penyampaian SPT tahunan melalui Cortex tahun ini tahun pertama. Jadinya banyak wajib pajak mungkin yang tahun-tahun sebelumnya sudah familiar dengan penyampaian SPT tahunan melalui aplikasi DJP online, untuk tahun ini berubah menggunakan aplikasi Cortex DJP. Tidak berubah secara drastis, tapi memang berubah secara tampilan dan secara login atau untuk masuk gitu. Jadi login yang telah digunakan di aplikasi DJP online berbeda dengan aplikasi Cortex gitu. Nah, dalam situasi ini petugas pajak tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai mediator digital yang membantu masyarakat memahami teknologi. Jika dilihat dari perspektif teori adopsi teknologi, penerimaan masyarakat terhadap sistem digital sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan kemampuan penggunanya. Artinya, secanggih apapun teknologi yang dibuat, keberhasilannya tetap tergantung pada kesiapan manusia sebagai penggunanya. Berdasarkan teman tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mungkin
dari Direktorat Jenderal Pajak memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait infrastruktur. Jadi penguatan infrastruktur digital melalui peningkatan akses internet di daerah 3T, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Kemudian yang kedua, peningkatan literasi digital melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan berkelanjutan kepada wajib pajak. Yang ketiga, penguatan kapasitas organisasi, misalnya dengan penambahan pegawai atau penataan ulang wilayah kerja KPB agar tidak terlalu luas sehingga beban kerja lebih seimbang. Sebagai kesimpulan, implementasi e-government melalui Cortex DJP di daerah 3T belum berjalan optimal karena adanya kesenjangan antara kebijakan digital nasional dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan inklusif agar transformasi digital perpajakan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah terpencil. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.